dianggap tidak laku. Ah, Tapi kalau di kota sudah umur 25, perkawinan di usia 25 kok cepat banget gitu. ya. 5 perkara terbanyak teratas itu cerai gugat 76.619 dari 119.000 lebih perkara. Ternyata faktor Memilih fisik, fisik. antara A dengan B ada ruang yang kemungkinan itu tidak cocok. FSH Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo FSH People, hadir pada kegiatan kali ini FSH Podcast yang akan diisi oleh orang tua kita, oleh tokoh kita yang sangat penting sekali di dunia peradilan agama. Di depan saya hadir yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Bapak Dr. Abdul Hakim MHI. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Pak Ketua mohon izin ya, saya panggil Pak Ketua. Di catatan saya, beliau adalah alumni kampus kita, alumni S3 pada Pascasarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kalau tidak salah, informasi yang saya dapat itu pada selesai tahun 2017. Betul ya Pak ya? Betul Baik. sekali Pak Burhan. Nah, apa yang Bapak ingat tuh Pak? Dulu waktu kuliah di sini. Awal ide kuliah itu teman-teman bersama bersepakat untuk kuliah di UIN Bandung. Betul. Saat itu saya Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat. Iya. Dimotori oleh teman waktu itu Hakim Tinggi. Iya. Nah, dibangunlah kerjasama, ditandatangani oleh Pak Rektor dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Kuliahnya dengan cara sebagian kita kuliah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, dan lebih banyak kuliah tempat di kampus kita di sini. Masih kampus 1 ya? Kampus 1. Belum pindah ke kampus 2? Belum. Oh, baik. Nanti saya penyelesaiannya di ujian terakhir tertutup terbuka di kampus 1. Di kampus baru? Ya. Oh, baik. Terbuka dan tertutup. Tertutup dan terbukanya. Baik. Pak, saya ingin menanyakan beberapa hal nih ya. Pak Ketua izin ya. Terkait dengan pengadilan agama tentunya. Ini masyarakat itu ada yang bilang PTA Bandung, tapi ada juga yang bilang PTA Jabar. Ini yang benernya gimana Pak ini? Iya, kita dua-duanya pakai. Pakai ya. Kenapa menggunakan dua nama itu? Kalau di nomenklatur yang bisa digunakan berisiko keuangan, itu menggunakan Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Tuh. Karena itulah yang diatur oleh hukum. Ya, tapi yuridis, secara sosiologis sering dianggap bukan hanya terjadi pada PTA Bandung, tapi juga PTA-PTA yang lainnya yang menggunakan nama kota ibu provinsi. Masyarakat menganggap justru malah PTA itu cabang dari PA. Oh, dianggapnya. Karena masyarakat melihatnya dari keramaian. Misalnya PTA Bandung, sehari-hari keramaiannya rendah sekali. Ya, tidak banyak. Betul. Tidak banyak. Gedungnya juga tidak sebesar gedung PA. Tapi kalau PA Bandung, itu keramaiannya tinggi sekali. Dan gedungnya dengan lahan tanahnya lebih besar karena untuk melayani langsung masyarakat. Betul, Sementara pengadilan tinggi itu nanti melayani berkas-berkas saja, tidak melayani langsung kepada para pihak yang kita sidangkan. Betul, Nah, oleh karena itu, supaya tidak rancu pemahaman masyarakat, kita iakan saja masyarakat yang menyebut Pengadilan Tinggi Agama Bandung itu disebut sebagai Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat.
Betul. Karena wilayah kerjanya memang provinsi dan memang membawahi 26 pengadilan agama se-Jawa Barat. Iya. Supaya bersesuaian apa yang masyarakat pahami dengan apa yang disebut. Ya, sehingga kita gunakan dua-duanya. Kalau nulis-nulis ke keuangan kita pakai Pengadilan Tinggi Agama Baik. Bandung. Baik, Pak Ketua izin nih. Saya dapat data 2024, termasuk 2025 juga. Jabar itu termasuk tinggi dalam penerimaan perkara. Selalu ya inilah naik turun dengan Jawa Timur lah gitu barangkali. Barangkali bisa dijelaskan perkara apa saja itu yang terkait dengan apa yang disengketakan di Pengadilan Tinggi Wilayah Hukum Jawa Barat. Iya, Pengadilan Agama se-Jawa Barat menangani perkara pada tahun 2024 itu lebih dari 119.000 perkara. Tinggi juga, 2025 ini sudah 114.000 sekian. Nah, itu hanya sampai November. Belum Desember. Belum Desember akhir Masih ini akan ya. ada kontribusi di bulan Desember. Dan perkara yang terbanyak itu 5 perkara terbanyak teratas itu cerai gugat. Paling tinggi itu. Paling tinggi. Kalau dipresentasikan berapa tuh Pak? Jumlahnya di tahun 2024 76.619. Tahun 2024. Dari 119.000 lebih perkara. Tahun 2025 ini sampai dengan bulan November sudah 83.861. Masih tinggi Pak ya? Ya, naik malah. Naik, lebih besar dibandingkan 1 tahun sebelumnya. Itu cerai gugat aja ya? Cerai gugat. Belum cerai talaknya? Masih ada cerai talak. Cerai talak di bawahnya di urutan kedua. Tahun 2024 24.286. Di tahun 2025 24.423. Itu urutan kedua. Kalau kedua itu kita bandingkan antara inisiatif perceraian yang diajukan oleh istri dengan inisiatif yang diajukan oleh suami, memang jauh angkanya. Berbanding 79.000 sekian. Nah, diajukan oleh istri, 24.000 sekian diajukan oleh suami. Baik. Pak Ketua, kalau kita hitung dari jumlah kabupaten kota, PA mana yang juaranya ini kalau urusan perkara? Oh iya. Boleh disepil sedikit. Ada 5 PA yang teratas. Iya. Kalau di tahun ini PA Pengadilan Agama Indramayu itu jumlahnya 7.460. Iya. Pengadilan Agama Soreang 6.916. Iya. Pengadilan Agama Cibinong yang ketiga. Bogor ya. Cibinong Kabupaten Bogor ya. Kabupaten Bogor. Ada Kota Bogor, ada kabupaten. Yang Cibinong 6.288. Pengadilan Agama Sumber yang keempat Kabupaten 6.035. Kemudian yang urutan kelima Pengadilan Agama Garut. Jumlahnya 5.398. Itu 5 terbesar. 5 terbesar. Nah, saya kira pasti tidak akan jauh beda itu. Presentasinya pasti yang paling tinggi cerai gugat dan cerai talak. Sama, betul. Barangkali bisa dijelaskan Pak Ketua, apa itu yang menyebabkan tingginya angka perceraian itu di Jawa Barat? Data kami menunjukkan perceraian itu dipilah beberapa kategori. Nah, ada perceraian yang tertinggi itu disimpulkan dari kasus yang masuk itu terjadinya perselisihan yang terus-menerus. Itu angkanya yang tertinggi. Kalau perselisihan itu kan bisa multitafsir ya Pak Ketua. Bisa karena komunikasi antara suami istri yang tidak bagus mungkin. Atau mungkin ada sebab lain, ekonomi dan sebagainya barangkali. Ya, betul. Jadi teman-teman itu ketika memeriksa perkara
alasan-alasannya itu tidak pernah ada yang tunggal. Pasti alasannya bervariasi. Variasi ya. Nah, dari semua alasan itu akan dicoba menelusuri validasinya melalui alat-alat bukti, melalui tahap pembuktian. Ketika tahap pembuktian tidak mampu menghasilkan ada alasan yang valid, tetapi akibat dari persoalan mereka sudah tidak bisa lagi disatukan rumah tangganya, maka itu kategorinya broken merit. Nah, itu semua dikelompokkan ke perselisihan. Nah, tapi kalau bisa divalidasi satu atau dua alasan yang cukup datanya, cukup buktinya, maka baru dikelompokkan ke yang spesifik. Nah, yang spesifik itu ada urutan kedua, persoalan ekonomi. Iya. Nah, persoalan ekonomi itu di tahun 2025 ini misalnya perselisihan itu jumlahnya 51.398. Nah, yang urutan kedua ekonomi 31.376. Nah, urutan ketiganya meninggalkan salah satu pihak. Nah, itu yang urutan berikutnya. Berarti nomor 1 itu broken merit. Broken merit. Yang kedua ekonomi. Yang ketiga meninggalkan pihak atau ditinggalkan suami atau istrinya. Ya, meninggalkan istri atau atau istri yang meninggalkan suami. Ya. Oh, 3 berarti ya. Itu jumlah keduanya itu 2.562 kasus selama tahun 2025. Ya. Baik, Pak Ketua, ini kalau seandainya broken merit yang paling tinggi gitu ya. Apa ada yang salah nih dari niat atau gimana ya dari rumah tangga keluarga kita? Kalau kita coba perdalam, terutama bisa diungkap oleh hakim-hakim yang terlibat di dalam mediasi. Atau melalui teman-teman yang tugasnya di PA, diamanahi sebagai mediator. Dia bisa kejar, meskipun pengejaran itu tidak sampai ke hasil terbuktinya salah satu alasan. Nah, bisa kejar antara lain memang kejadian itu ada tapi tidak cukup datanya. Atau kejadian itu fata morgana, suami menganggap istrinya berselingkuh, sebetulnya tidak. Istri juga menganggap suaminya yang sudah berselingkuh atau mungkin kawin lagi, tapi datanya tidak cukup. Nah, kurang bukti ya. Kurang bukti untuk dijadikan bahwa tuduhan itu benar adanya. Tapi persoalan itu sudah membuat keduanya itu tidak bisa dirukunkan lagi. Rumah tangganya sudah pecah. Maka pilihannya terpaksa diberi ruang untuk menggunakan pintu darurat atau perceraian. Baik, Pak Ketua, ini saya kira kalau bicara perceraian pasti tidak akan ada ujungnya, selalu menarik ya, karena selalu tinggi, hampir di semua provinsi juga tinggi ya. Tapi ini dispensasi kawin juga masuk ke 4 besar perkara yang ditangani oleh pengadilan agama gitu ya, termasuk di Jawa Barat, dispensasi kawin. Nah, ini kalau kajian teman-teman mahasiswa nih yang S1 ini, itu sejak 2019 itu kan ada perubahan tentang usia perkawinan terkait dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 itu. Nah, itu kan ada batas naik tuh terutama dari umur perempuan gitu. Apakah memang pengaruh dari undang-undang yang naik gitu atau memang apakah memang karena budaya masyarakat kita saja? Banyak remaja-remaja kita, anak-anak kita yang usianya masih di bawah umur itu banyak yang menikah gitu, atau mungkin bisa dijelaskan barangkali dengan data atau pengalaman lah Pak Ketua mungkin. Data yang ada di kita 2024 dan 2025 menunjukkan bahwa angka angka dispensasi kawin yang tertinggi itu ada di wilayah Tasikmalaya. Tasik ya. Ya.
Baik. Tahun 2024 juga di sana, di tahun Masih di sana, masih di Tasik ya? Ya, Tasik kota atau kabupaten? Dua-duanya? Pengadilan Agama Tasikmalaya. Berarti kabupaten. Kabupaten. Kabupaten ya. Iya. Kemudian yang kedua, urutan keduanya di tahun 2024 Pengadilan Agama Garut. Iya. Dengan jumlah angka 368. Tinggi. Dan di tahun 2025 juga di Pengadilan Agama Garut dengan jumlah 318. Iya, iya. Nah, di urutan ketiga pada tahun 2024 itu ada di Pengadilan Agama Ciamis. Ciamis. Dengan jumlah 349. 2005-nya? Nah, sementara di 2025 di Pengadilan Agama Indramayu dengan jumlah 300 permohonan atau perkara. Nah, ini kalau boleh dibuka ini. Apa itu yang menyebabkan tingginya disposisi kawin? Ya. Kalau kita lihat 1, 2, 3 itu sepertinya mengarah ke kabupaten. Iya, iya, iya. Tidak di perkotaan. Tidak di perkotaan. Padahal penduduk sebetulnya mungkin di Bandung penduduknya lebih banyak. Tapi justru angkanya kecil. Misalnya Bandung, hanya 71. Ya, sedikit ya. Kecil sekali. Nah. Oleh karena itu saya tidak pada posisi yang pas sebetulnya. Menjelaskan. Karena ini perlu penelitian. Betul. Tapi kalau kita raba-raba, ada hubungannya dengan kearifan lokal, faktor sosiologis. Kalau di kampung mungkin anak kalau usianya sudah segitu dianggap tidak laku. Tapi kalau di kota sudah umur 25, biasa aja dan bahkan ada yang nyebut perkawinan di usia 25 kok cepat banget gitu. Ya. Malahan kalau di kampung anak SMP aja udah kelihatan dewasa. Mungkin jadi orang tua khawatir atau gimana? Ada hubungannya dengan itu. Kemungkinan ada hubungannya dengan itu. Tapi saya kira ini bagian yang layak oleh kita perguruan tinggi untuk mendalami fenomena ini. Ada apa kok bisa begitu? Menarik ini saya kira untuk para mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum. Saya kira banyak aspek yang bisa diteliti ya. Terkait dengan fenomena itu. Apakah betul budaya? Atau mungkin ekonomi gitu. Dan bisa juga berbagai hal yang lain, pergaulan. Baik. Tapi kalau murni pergaulan yang dalam tanda kutip ada keterbukaan pergaulan antara laki-laki dan perempuan, mestinya ke kota. Mestinya kota yang naik. Tapi ternyata tidak. Tidak. Ini 1, 2, 3 tadi itu semuanya di wilayah kabupaten, tidak wilayah kota. Kira-kira dengan data itu ada mau ngasih pesan apa nih Pak Ketua untuk orang tua kita nih, orang tua masyarakat pada umumnya nih di Jawa Barat nih? Apa yang mau disampaikan kira-kira supaya angka dispensasi kawin kita itu turun lah, atau setidaknya orang tua paham terkait dengan perkawinan usia anak itu gimana begitu? Ya, saya kira pertama yang harus ditanamkan betul bahwa perkawinan itu tidak sekedar memasangkan laki-laki dengan perempuan dalam tanda kutip, tapi justru dalam rangka membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Oleh karena itu berbagai perangkat yang perlu disiapkan harus disiapkan, baik kematangan fisik maupun kematangan rohani, supaya pasangan tadi adalah pasangan yang mampu untuk bisa menjalani rumah tangga di atas kaki sendiri. Kalau toh perlu dukungan orang tua, mungkin sifatnya bimbingan. Nah, itu dulu yang ditanamkan kepada diri setiap orang tua dalam melihat anaknya sudah layak atau tidak untuk dikawinkan. Termasuk melihat pasangan. Karena saya akhir-akhir ini jadi tahu juga ternyata faktor memilih fisik, faktor fisik antara A dengan B, ada ruang yang kemungkinan itu tidak cocok. Tidak cocok dipasangkan. Kenapa? Karena unsur gennya yang kurang kontributif lah untuk melahirkan keturunan yang sehat jasmani dan rohani. Nah, dan berikut ketahanan rohani, kita tahu pada saat
sebelum menikah mungkin bayangannya perkawinan itu enak semua. Tapi begitu dijalani. Itu pikiran semua orang begitu, Pak Ketua. Jadi pengennya itu udah masuk ke jenjang perkawinan itu happy. Ternyata banyak tanjakan. Begitu dijalani, banyak persoalan. Itu artinya belum memahami prospek ke depan, untung baik rugi laba, rugi untungnya rumah tangga itu dibangun. Perlu nggak dikasih pembekalan gitu? Apa ya orang tuanya sebenarnya yang paling ini sih ya, yang paling berpengaruh terhadap anaknya itu. Kalau pembekalan kepada orang tua itu mungkin beban masyarakat lah. Beban masyarakat. Ulama, penyuluh, harus tepat memberikan pemahaman kepada masyarakat. Ya, kalau pembekalan kepada pasangan sekarang kan memang sudah ada, sudah ada program oleh kantor urusan agama untuk melakukan itu. Baik. Pada tempat-tempat tertentu ada juga yang dilakukan oleh lembaga-lembaga di desa, di kelurahan. Tapi mungkin perlu ditingkatkan karena melihat angka yang seperti ini yang lumayan yang mengkhawatirkan, saya kira besar ya. Baik Pak Ketua, ini terima kasih banyak ini. Tapi ini ada satu pertanyaan, beberapa pertanyaan mungkin satu atau dua supaya tidak penasaran. Yang saya tahu Pak Ketua, di pengadilan agama itu kan layanan perkaranya tuh bagus, banyak aplikasi untuk memudahkan para pihak, memudahkan masyarakat dalam mengakses keadilan di pengadilan. Bisa dijelaskan nggak itu Pak Ketua? Sedemikian banyaknya aplikasi itu, atau setidaknya apa sih tujuan dari fungsi ada semacam ada ikot itu litigasi, kemudian bayar juga begitu, daftar juga bisa pakai, gak usah datang ke pengadilan, cukup di rumah dan sebagainya itu. Ya, bagi lingkungan peradilan agama sekian tahun yang lalu itu dimulai dari era adanya perbaikan pelayanan dengan membangun pengadilan untuk mendapatkan sertifikasi ISO awalnya. Kemudian mendapatkan level wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani WBBM. Kemudian ada lagi akreditasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung. Oh, ada akreditasinya? Ya, awalnya. Semua itu berujung untuk salah satu kriteria penilaiannya apa inovasi di situ. Nah, inovasi itu dipahami baik inovasi yang bentuknya aplikasi maupun inovasi yang bentuknya pelayanan. Jadi berlomba-lomba akhirnya. Berlomba-lomba. Betul. Ujung dari perlombaan itu tim penilai pun menjadi bingung karena setiap PA memiliki inovasi yang tidak sama dengan yang lain. Karena paradigma sebelumnya kalau sama tidak dinilai. Nah, akhirnya saat ini kebingungan cara menilai, berubah paradigma. Saat ini sudah benar-benar berorientasi kepada kemudahan pelayanan. Meskipun inovasi itu diambil dari tempat lain, tetapi ketika yang diambil itu menyesuaikan dengan kebutuhan setempat, maka nilainya tidak berkurang. Dengan cara begitu, maka lahirlah inovasi yang banyak sekarang di kesan masyarakat, sebetulnya tidak banyak lagi. Lebih berstandar nasional. Misalnya pelayanan perkara dilayani dengan SIPP, Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Kemudian setelah SIPP digunakan, meningkat adanya EKOT tadi. EKOT dilayani dengan SIP. Nah, dan berkembang terus. EKOT itu tadinya hanya untuk kepentingan mendaftar, membayar biaya perkara dan memanggil para pihak. Nah, belum lama 1 tahun berjalan keluar aturan yang baru, peraturan Mahkamah Agung yang baru, ditambah dengan litigasi, termasuk persidangannya. Nah, belum lama aturan ini berjalan karena hanya bisa digunakan
secara langsung itu bagi pengacara Ya. atau pengguna yang terdaftar. Bagi masyarakat awam diberi ruang untuk tidak menggunakan ERCOT. Iya. Tapi saat ini full. Pengguna terdaftar, masyarakat sama-sama harus menggunakan ERCOT. Ya. Nah gini Pak Ketua, masyarakat kita kan nggak sama nih pendidikannya. Kalau bagi Genji kan oke nih, Ya. ngerti lah, main handphone-nya jago, aplikasinya ngerti. Tapi kan banyak juga nih orang tua yang tidak paham gitu. Ini saya gimana sarannya nih? Betul. Biar memudahkan gitu Betul. para pihak atau masyarakat itu untuk mengakses ke pengadilan itu gimana? Betul. Barangkali. Maka selalu berkembang inovasi-inovasi oleh Iya. teman-teman di pengadilan agama. Baik. Berbagai inovasi mereka ciptakan dalam rangka membantu yang tidak tahu tadi. Mungkin dengan orang, mungkin dengan alat, tapi alat tadi mudah digunakan dan bahkan mungkin langsung yang ada personil stay di tempat karena perkaranya banyak, membantu masyarakat yang tidak bisa tadi dibuatkan akunnya, dibantu untuk masuk dan bahkan dibantu untuk menjawab. Setelah menjawab dibantu juga mengupload masuk, seakan-akan dia sudah pengacara, tapi pengacara yang membantu saja. Iya. Ini orang-orang peradilan semua. Nah, itu yang dilakukan. Jadi dimudahkan tujuannya. Sangat dimudahkan. Dan itu berarti kan secara biaya juga lebih murah. Betul. Dibandingkan dulu begitu ya. Murah sekali. Karena yang tapi dulu tidak murahan kan Pak Ketua? Oh ya, bukan. Dulu biayanya membengkak, dianggap besar lah kalau dibandingkan sekarang. Ya. Karena memanggil itu harus datang ke tempat para pihak. Kalau tempatnya jauh, dikunjungi oleh petugas, datang dan ketemu dengan orang. Terverifikasi dan terdatakan bahwa petugas kita ketemu, jurusita pengganti kita ketemu dengan yang dipanggil. Sekarang melalui pos, melalui kerjasama pos, surat tercatat. Nah, ada lemahnya, tapi manfaatnya lebih besar. Kenapa lebih besar? Akan lebih cepat. Lebih cepat nyampe? Lebih cepat. Karena kalau yang dipanggil tadi jauh, kalau petugas kita berarti butuh persiapan untuk bergerak jauh. Ongkosnya lebih mahal ya? Lebih mahal. Nah. Kalau di luar daerah berarti kita akan lakukan permohonan bantuan, namanya tabayun kalau dulu. Diminta melalui pengadilan agama setempat. Yang wilayah setempat. Nah, jadi nggak usah. Jadi kalau ada ya tergugat atau ininya di kabupaten lain gitu atau di provinsi lain, tidak usah ke sini Pak Ketua kan? Cukup di sana. Bisa dilakukan itu persidangan. Tetapi pada dasarnya datang pada saat mediasi. Tetapi pada saat tahap jawab menjawab cukup dia masukkan di akunnya, mengupload dokumen. Jadi kondisi keramaian di pengadilan agama saat ini itu jauh berkurang. Jauh berkurang. Dibandingkan sebelumnya. Ya, jadi kewajiban datang itu hanya pada saat sidang perdamaian, pada saat yang bersangkutan di tahap mediasi, dan pada saat yang bersangkutan verifikasi pembuktian. Yang lainnya itu melalui digital. Baik. Pak Ketua terima kasih banyak ini atas penjelasan dan arahannya di kegiatan FSH Podcast kali ini. Tapi kami ingin mendengarkan barangkali semacam petuah barangkali untuk mahasiswa kami, terutama yang bentar lagi mau lulus nih. Iya. Atau yang sudah lulus, mungkin yang fresh graduate, yang baru sarjana, barangkali ada tips supaya bisa menjadi bagian keluarga besar dari peradilan agama gitu. Pertama yang masih kuliah, yang masih menjalani perkuliahan, tolong keilmuan yang terkait dengan peradilan, apakah hukum acara, hukum materil, filsafat hukum dan seterusnya. Tolong dipahami dengan baik, tidak hanya sekedar untuk lulus dari ujian, tapi jadikan menjadi ilmu.
penting nilai dapat, jangan Ya, begitu. dapat Ya, nilai A, tapi setelah itu hilang. hilang. Jadi terekam dengan baik, kemudian dicoba dipraktekkan, disimulasikan. Simulasikan. Ya. Nah, dan akses dengan pengadilan. Iya, Caranya paling tidak kalau sudah mau menyusun skripsi. skripsi, usahakan temanya itu tema yang menjadi persoalan kasusnya ada di pengadilan, Ya, iya. sehingga menjadi familiar dengan Tapi pengadilan. welcome kan pengadilan kalau didatangin oleh mahasiswa Sangat kami? welcome. Baik. Nah, apalagi sekarang karena data-data yang ada di pengadilan sekarang sudah digital semua. Ya. Jadi tinggal diberitahu, sampaikan kebutuhannya apa. Heeh. Jika pengadilan tadi personilnya kurang, komunikasikan dulu. Begitu datang tinggal akses. Mm-mm. Tinggal buka sendiri karena mahasiswa pasti sudah bisa buka sendiri data-data yang diperlukan. Baik. Nah, bisa juga untuk jajakan pertama untuk menjajakinya melalui website pengadilan agama, website pengadilan tinggi agama, melalui media-media yang ada di pengadilan agama. Ya. Melalui itu akan dapat data-data lah. Ya. Yang sudah tamat, ya mulai memanfaatkan fasilitas yang ada. Pengadilan agama bisa bergabung dengan posbakumnya, tentu yang kerjasama. Setahu saya Fakultas Hukum kita, Syariah dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum kita ikut sebagai bagian teman yang melakukan kegiatan di posbakum, bergabung ke sana, ambil data ke sana, sehingga menjadi familiar, menjadi dekatlah dengan apa yang ada di pengadilan agama. Berikutnya harapannya bisa bergabung. Nah, karena saya misalnya tidak mungkin bertahan sampai 10 tahun ke depan, tidak mungkin. Nah, andai kata gabung menjadi hakim. Ya, ingin juga tidak akan bisa Ya. kuat lagi. Oleh karena itu diharapkan dari generasi yang muda-muda ini. Ya, kita harapkan. Dan sebagai penerus, Pak ya. Penerus ya. Dan kondisi lembaga pendidikan agama sekarang sangat kekurangan. Kurang. SDM sangat kurang. Itu di hakim ya? Di hakim kurang, di kepaniteraan kurang. Sama berarti. Ya, sehingga kebijakan yang diambil sekarang, yang senior-senior di kepaniteraan, pensiunnya kan 60 tahun di pengadilan agama. Di pengadilan tinggi agama 62 tahun. Yang sudah umur 58 kebijakan Mahkamah Agung sekarang diangkat menjadi kepaniteraan pengadilan tinggi. Supaya tidak hilang tenaga kita, bertambah 2 tahun lagi. Tapi ditempatkan bekerja di pengadilan agama. Oh, jadi iya. Di status kepegawaiannya sudah pengadilan tinggi agama supaya umur nambah. Ya. Tapi bekerja tetap di pengadilan agama. Iya. Tujuannya apa? Tujuan memperpanjang umur karena kita kurang tenaga. Itu pun masih kurang banyak. Masih kurang banyak. Sampai dengan nanti sudah balance jumlahnya, kebijakan ini akan tetap diberlakukan. Kepaniteraan. Hakim juga. Tapi informasi ini terbuka kan Pak Ketua ya untuk lulusan kami gitu ya? Oh, terbuka sekali, sangat terbuka. Kita harapkan sekali. Makanya yang perlu dilakukan sekarang persiapan adik-adik kita mahasiswa untuk bisa mencapai standar. Ya. Mencapai standar yang diperlukan oleh pengadilan. Baik menyangkut keilmuan, menyangkut keterampilannya, menyangkut aksesnya dengan tantangan yang sekarang dunia yang serba digital. Ya, baik. Terima kasih Pak Ketua atas waktunya. Ini saya kira diskusi yang luar biasa ya. Diskusi yang menarik saya kira terkait dengan dunia peradilan agama. Dan saya kira tidak cukup di momen seperti ini Pak Ketua ya. Siap. Mungkin nanti ada momen lain yang bisa menghadirkan Pak Ketua PTA kita. Mungkin juga ada semacam kegiatan lain lah ya, apakah seminar atau kegiatan lain. Karena ini banyak sekali informasi yang dapat didapatkan oleh kita semua, terutama yang sering nonton podcast FSH ini.
Saya kira demikian. Terima kasih Pak Ketua atas Sama-sama waktunya, Pak Burhan. atas kerjasamanya, dan kita tutup saya kira sama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. semuanya.